Karena aku orang Cina, aku diajarin benar bahwasanya makanan itu tidak lebih penting daripada tujuan hidup. Aku tuh membesarkan anak itu adalah termasuk yang strict. Dan aku pikir negara ini kan harus memandang kita kan seperti anak-anaknya ya. Yeah. Nah bagiku secara pribadi, karena aku orang Cina, aku diajarin benar bahwasanya makanan itu tidak lebih penting daripada tujuan hidup. Nah, jadi Sun Tzu tuh pernah Sun Tzu pernah ngomong gini, kalau andaikan ada 3 pada sebuah bangsa, senjata, letus makanan, sama harapan. Yeah. Kalau ada yang harus diserahkan terlebih dahulu, ya pasti senjata. Karena orang makan pasti bisa buat senjata. Yeah. Dan harapan tetap bisa perang. Nah tapi kalau ada 2 di antara harapan dan makanan yang diserahkan, makanan dulu yang diserahkan. Kenapa? Karena orang punya harapan tetap bisa berperang walaupun nggak ada makanan. Okay. Tapi kalau ada orang punya senjata, orang punya makanan, nggak punya harapan, Yeah. maka dia percuma, dia akan defect kepada musuhnya. Nah, itu yang menurutku ngapain kita kasih makan kalau kita nggak kasih tujuan hidup nih untuk apa masalahnya. Ada orang bilang gini, orang stunting nggak bisa diajarin. Masalahnya adalah, nih coba lihat ya, logikanya ya. Mohon maaf, ketika Pak Dadan bilang sama Pak Prabowo, bahwa kita menyembeli satu hari berapa ribu kan? 17.000 sapi ya. Aku lupa lah, nanti coba dikoreksi ya. Dan berapa lele, satu anak berlele sehari misalnya kan ya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi respon Pak Prabowo tuh menurutku epic tuh. Pak Prabowo tuh bilang sesuatu yang menjadi fakta yang harus kita garis bawahi. Yang beliau bilang adalah, wah Masya Allah ya, nggak ada Masya Allah kayaknya. Iya, wah luar biasa ya. Kayaknya dulu di zaman aku, ketika aku masih jadi tentara, kami nggak makan semewah itu. Artinya kita harus tahu bahwa Pak Prabowo yang luar biasa ini adalah produk daripada makanan yang tidak ideal. Artinya Indonesia tuh sudah menjalani itu sudah lama dan tidak ideal, dan kita bisa menghasilkan orang-orang sekualitas itu sama kayak Pak Habibie, sama kayak Pak Harto dan segala macam kekurangannya dan segala macam. Pak SBY itu adalah hidup semua dalam kekurangan. Maksudnya bukan seperti sekarang yang dimanja-manjain. Tapi